Pada zaman sahabat, ada seseorang yang bernama Nuaiman. Lebih tepatnya, Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafa'ah. Ia merupakan sahabat Nabi dari kalangan Ansor, yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat Perang Badar. Sahabat Nabi ini memiliki keunikan tersendiri, di mana dia sangat terkenal sekali dengan kenakalan dan keusilannya. Nuaiman ini seringkali iseng dengan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali dibuat tertawa karena ulah dan jebakannya. Disebutkan dalam sebuah kisah di zaman Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an. Salah satu keusilannya adalah ia pernah usil dengan kakek buta. Sebenarnya banyak kisahnya dari Nuaiman, namun ini salah satunya. Dan berikut kisahnya, Nuaiman dan si kakek buta. Suatu hari, Nuaiman sedang duduk-duduk di depan teras masjid. Ketika duduk santai, tiba-tiba melihat seseorang kakek yang memegang tongkat. Tampak mondar-mandir, kebingungan mencari sesuatu. Ternyata, dia adalah Makramah bin Naufal yang berusia 115 tahun. Dia seorang yang buta. Karena merasa risih melihat hal itu, Nuaiman lantas memanggilnya dari kejauhan. Hei buta, sini kamu kemari." Dan spontan, orang buta itu mencari sumber suara dan mendekatinya. "Kenapa, hai Fulan?" kata orang buta. "Kamu ini ngapain? Mondar-mandir di depan saya. Sudah tahu saya ini lagi sumpek. Kamu malah mondar-mandir di depan saya." Ia pun menjawab, "Dari tadi saya lagi cari kamar mandi. Saya pengen buang air kecil, tapi saya tidak tahu tempatnya. Sedangkan biasanya anak saya yang selalu mengantar, tapi dia sekarang lagi pergi." "Oh, gampang. Saya akan mengantar kamu," kata Nuaiman. Kemudian dipeganglah tangannya dan dituntunnya. Namun, bukannya mengantar ke toilet, Nuaiman malah mengantarkan kakek buta itu ke sebuah masjid Rasulullah. Padahal, Nuaiman sudah tahu bahwa di masjid tidak ada toilet. Dan pada zaman dahulu, masjid tidak ada kamar mandinya. Setelah sampai, dia taruhlah kakek buta tadi di dekat mihrab masjid. "Nah, ini tempatnya," kata Nuaiman. "Benar ini tempatnya," kata orang buta. "Iya, benar ini tempatnya. Lakukan sesuai keperluanmu." Kakek buta itu langsung melepas celananya setelah memastikan tempat itu aman dan tidak ada orang untuk membuang hajatnya. Tepat saat itu, Nuaiman berlari keluar masjid dan hilang entah kemana. Lalu si kakek buta membuang hajatnya yang sudah lama ditahannya. Tanpa disangka, para sahabat dan tabi'in yang sedang sholat berjamaah melihat ada orang yang melepas celananya di dekat mimbar. Para sahabat sontak mempercepat sholatnya dan bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa ini yang berani-beraninya kencing dan mengotori masjid Rasulullah?" Akhirnya para sahabat mengejarnya dan ingin memukulinya. Namun, begitu mendekat, sahabat mengetahui bahwa orang tua itu buta. "Hei, ini masjid Rasulullah." Dengan terkejut, si buta berkata, "Apa? Ini masjid Rasulullah?" Kata sahabat, "Kenapa kamu kencing di sini?" "Oh, tadi ada orang yang mengantarkan saya ke sini. Tadi dia bilang bahwa ini adalah tempat buang air kecil," kata si kakek buta. Mendengar jawaban orang buta itu, sahabat pun langsung paham. Oh, pasti Nuaiman. Tidak ada orang yang berani kecuali dia. "Siapa namanya?" kata si buta. "Nuaiman." "Oh, Nuaiman. Lihat saja nanti." Kemudian orang tua itu bernadar, "Tidaklah saya keluar dari kota Madinah, kecuali saya akan memukul kepalanya dengan tongkat saya ini."
Kemudian kakek buta tadi keluar dari masjid Rasulullah, mencari-cari di mana Nuaiman berada. "Apakah kamu melihat Nuaiman?" "Kalau mencari Nuaiman, tidak bakalan ketemu," kata seseorang di situ. Ketika dalam pencarian, kakek buta itu lelah dan beristirahat. Kemudian ada orang yang menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Nuaiman, dengan nada bicara yang berbeda agar tidak diketahuinya. "Hei buta, hendak kemana engkau?" Kakek tersebut menjawab jika dirinya sedang mencari Nuaiman dan ingin memukulnya karena sudah menipunya. "Oh gitu, ayo sekarang aku antarkan kamu menemui Nuaiman." Lagi-lagi Nuaiman. Ia memegang tangannya dan menuntunnya. Dibawalah orang buta itu ke masjid Rasulullah lagi, dari pintu yang lain. Ketika itu sahabat Nabi Amirul Mukminin Utsman bin Affan sedang sholat di mihrab. Dituntunnya si buta ini mendekati mihrab Rasulullah. Kata Nuaiman, "Sekarang kamu raba dengan tongkat kamu. Itu ada orang yang sholat di depan. Itu Nuaiman. Dia habis menipu kamu, sekarang dia pura-pura sholat." Kemudian Nuaiman pergi meninggalkannya. Tidak berpikir panjang, lalu kakek buta mengambil tongkatnya dan diangkat tinggi-tinggi. Dipukullah orang yang sedang sholat itu sekeras-kerasnya. Seketika itu, sahabat pun yang sedang sholat bangun terkejut dan kaget. Sontak berkata, "Amirul Mukminin akan dibunuh! Amirul Mukminin akan dibunuh!" Dan ternyata yang dipukul oleh kakek buta itu adalah kepala Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Dia gemetar dan tidak tahu kalau yang dipukulnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah si buta tadi. Dan setelah diinterogasi, lagi-lagi ini adalah jebakan Nuaiman. "Kenapa kamu berani memukul Amirul Mukminin Utsman bin Affan?" Si buta itu menangis, lalu berkata, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan percaya dengan manusia."